Apa yang harus Ibu pegang-pegang ya? Ini. Kelihatan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini bertemu lagi dalam pembelajaran matematika dengan Ibu Win tentu saja ya. Nah, sudah sarapan? Sudah sarapan belum? Gimana perasaannya hari ini? Baik, Devi hari ini perasaannya gimana, Devi? Semangat bener. Kenapa jadi semangat, Devi? Karena sudah sarapan tadi. Jadi menurut Devi sarapan itu membuat Devi lebih semangat. Ada yang hari ini lagi bersedih nggak? Silahkan bergabung dengan Fajar Sad Boy. Enggak, Ibu berharap hari ini kalian semangat dan ceria semua ya di hari Jumat, amin. Oke, pada pembelajaran hari ini sebelum memulai aktivitas kita, Ibu mintakan kepada Happy untuk memimpin doa. Sebentar. Ya, silakan. Sorry. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Happy. Ada yang tidak masuk hari ini? Ibu lihat sepertinya Torik tidak ada. Ada yang tahu kabarnya? Torik sama siapa lagi? Risma ya. Nah, Zahra sudah sehat. Lain kali nanti suratnya dikasihkan ya. Oke. Jadi yang tidak hadir hari ini ada Torik dan Risma. Ini belum ada kabarnya ya. Torik dan Risma. Oke. Seperti biasa, silahkan kalau kalian melihat ada sampah di sekitar tempat duduknya, silahkan dibuang dulu sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini. Sudah? Tidak ada? Kenapa, Awai? Oke, kalau tidak ada, seperti biasa, selain kalian diharuskan menjaga ketertiban kelas, juga yang paling utama Ibu ingatkan tidak diperkenankan menggunakan handphone selama proses pembelajaran kecuali atas instruksi Ibu. Oke, itu sesuai dengan kesepakatan kelas kita ya. Nah, sebelum kita ke kegiatan inti, mari kita mengingat kembali pembelajaran yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kalian kan sudah tahu bagaimana perbedaan statistik dan statistika. Kemudian apa lagi? Tahu data dan tahu datum. Oke, nah kemarin kalian sudah belajar mengenai bagaimana cara membaca suatu sajian data, ya kan Alvin? Nah, Ibu ingatkan kembali, di sini Ibu punya 2 buah tabel. Ini untuk tabel yang pertama, kalian bisa lihat di sini. Jika kalian melihat sajian data seperti ini, bagaimana cara membaca datanya? Ada yang masih ingat cara membaca data ini? Boleh maju ke depan? Ini tabel tentang jumlah penduduk menurut kelompok umur atau berdasarkan hitungan jiwa. Silahkan. Boleh, Nupus? Maju ke depan ya? Tidak. Karena terlalu kecil jadi tidak terlalu kelihatan. Oke, boleh. Beri tepuk tangan dulu buat Nupus. Boleh yang dibaca? Jumlah penduduk menurut kelompok umur atau jiwa di Kota Banjarmasin berdasarkan kelompok umurnya umur 0 sampai 4 tahun pada tahun 2010 itu berjumlah 64.366. Pada tahun 2021
berjumlah 65.630. Oke, bentar. Yang lainnya kayak apa? Kedengeran suara Nupus. Kedengeran lah suara Nupus. Gapuri. Nah, dengar lah. Boleh diulang sekali lagi tapi menghadap temannya ya, Nupus. Oke, di sini. Jangan grogi, kan cuma mengingat kembali. Jumlah penduduk menurut kelompok umur atau jiwa di Kota Banjarmasin itu terbagi jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 16 kelas. Kelompok umur 0 sampai 4 tahun itu pada tahun 2010 itu berjumlah 64.366. Pada tahun 2011 itu berjumlah 65.630. Pada tahun 2012 berjumlah 66.553. Ya. Pada tahun 2013 itu berjumlah 67.227. Oke, cukup? Oke, cukup. Begitu ya kira-kira ya, berarti Nupus masih ingat luar biasa. Yang lain bagaimana? Tadi Nupus menyebutkan ada kelompok umur di antara 0 sampai 4 tahun. Iya, Ibu ucapkan terima kasih dulu kepada Nupus ya sudah membantu temannya mengingat kembali akan pembelajaran pada pertemuan berikutnya yang lalu. Tadi Nupus menyebutkan ada 16 apa tadi Nupus? 16 kelas. Nah, itu apa? Apalagi selain kelas, unsur-unsur penting yang berada dalam tabel ini yang sudah kalian pelajari kemarin. Boleh angkat tangan? Apa? Angkat tangan. Angkat tangan dong. Depi. Batas bawah. Oke, ada batas bawah di kelasnya. Apa lagi? Ya. Batas atas. Apa lagi, Redis? Ibu kurang nyaring suara. Oh, interval kelas. Oke. Nah, Ibu ingatkan, membantu mengingat kalian juga tadi selain kelas yang disebutkan oleh Nupus itu namanya adalah interval kelas. Ada batas atas, ada juga batas bawah. Itu adalah salah satu unsur-unsur penting dalam sajian data yang ada di sini. Nah, sekarang bagaimana kalau kita balik? Kalian kan kemarin membaca tabel ini, tapi sekarang bagaimana kalau kita balik? Ada data lepas atau yang tidak terurut, datanya saling lepas, kemudian bagaimana cara kalian membuat data tersebut ke dalam bentuk sajian tabel ini? Tabel distribusi frekuensi. Kira-kira ada yang tahu nggak jawabannya apa? Jadi nih kalau kemarin kalian sudah mempelajari datanya itu sudah dalam berkelompok dan kalian hanya membaca aja, sekarang dibalik, datanya itu saling lepas, tidak dalam kelompoknya, tapi kalian ingin membuat data tersebut ke dalam bentuk sajian tabel distribusi frekuensi tadi. Ada yang tahu nggak kira-kira gimana? Diam. Belum ya? Belum. Gimana? Nah, oke, itulah yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Hari ini, Ibu bacakan, dengan diskusi kelompok tentang sajian data berkelompok yang saling lepas dan tidak urut, kalian sebagai peserta didik mampu membuat sajian data tersebut dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, kemudian dapat menginterpretasikan hasilnya. Sampai sini dulu. Kelihatan tegang nih semuanya nih, gimana? Gimana? Bisa terbayangkan? Sudah bisa terbayangkan? Oke. Di sini Ibu punya pengetahuan lebih kepada kalian tentang mengapa kita harus mempelajari materi statistika itu. Oke, kemarin mungkin sudah Ibu sampaikan sedikit mengapa kita harus mempelajari statistika, karena statistika itu merupakan penerapan ilmu yang banyak dipakai di bidang-bidang misalnya ilmu kealaman, sosial, dan bisnis. Nah, contohnya seperti ini ya. Ada yang tahu dengan orang atau kalian ada yang cita-citanya jadi bisnis analis nggak? Belum pernah dengar ya?
Belum pernah dengar. Atau jadi ini deh pedagang online shop dulu yang nyaman. Atau ada yang sudah ada punya dagangan online shop? Hah? Nupus? Jangan sampai bilang kamu nanya. Nupus punya ini kah? Enggak, oke. Coba kalian bayangkan ya, mungkinkah saat kalian anggap aja kalian punya suatu toko, ya online shop lah ya. Kemudian kamu, nih apa yang akan Devi lakukan jika ada suatu barang yang rusak? Diperbaiki. Barang online shop Devi, ini misalnya Devi berjualan buku, kemudian bukunya ada yang rusak. Pasti kamu mungkin akan mencatat, oh ini yang minggu ini datang barangnya rusak adalah sebanyak ini, iya kan? Iya, atau mau kamu perbaiki, bisa juga. Apakah mungkin akan diperbaiki atau tidak? diperbaiki, boleh yang ada. Oh, tapi apakah akan kamu catat dulu atau tidak? Dicatat dulu. Nah, Yang mana yang rusaknya. terus yang mana yang baiknya? Oke, nah secara tidak langsung itu kamu sedang melakukan quality control namanya Devi. Orang yang melakukan quality control itu disebut quality controller, biasanya bekerja dalam bidang bisnis. Caranya gimana? Dengan mempraktekkan ilmu statistika. Dia menganalisis data tersebut. Devi nih jadi ahli statistika ya ternyata nanti. Jadi Devi mencatat apa namanya nih? Buku-buku yang rusak tadi dalam beberapa kurun periode, dia tahu, oh di tahun ini banyak cacatnya, di tahun ini banyak yang bagusnya. Dia melakukan analisis data akan hal itu untuk melihat bagaimana rata-rataannya. Tentu saja itu dilakukan dengan ilmu statistika. Nah, itu bisa dilakukan dengan itu, tujuannya untuk apa? Agar perusahaannya Devi ekonominya tetap stabil. Secara tidak langsung itu sudah mempraktekkan ilmu statistika. Nah, ini contoh lainnya mungkin kalau kalian masih ingin tahu. Ada yang punya Instagram bisnis nggak? Nupus lagi. Yang punya Instagram bisnis mungkin atau YouTube? YouTube, nah ini juga bisa dilihat. Di Instagram atau YouTube itu ada suatu menu yang bisa kalian lihat untuk melihat insight-nya. Insight itu adalah bagaimana tampilan penggunaan atau followers yang melihat YouTube atau Instagram kita itu. Jadi sajian datanya tersaji dalam bentuk, kalau di Instagram sajian datanya tersaji dalam bentuk apa ini? Diagram batang, lupa. Apa? Iya, bukan diagram batang ya. Nupus Adis, ini tersaji dalam bentuk histogram. Nah, gimana caranya? Orang yang bekerja di perusahaan Instagram ini melakukan analisis data dengan memasukkan menu aplikasi Insight di sini dengan memakai ilmu statistika gitu. Kali aja setelah ini mempelajari ini kalian tertarik menjadi bisnis analis. Nah, itu salah satu tujuan manfaatnya. Jadi, untuk pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan LKPD kepada kalian. Yang LKPD-nya berisi orientasi masalah. Kemudian nanti akan kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing yang hasilnya akan kalian presentasikan di depan kelas. Ibu berharapnya jika ada teman yang presentasi menyampaikan hasilnya, kawan yang lain dengan hikmat menyimak dan berusaha untuk menanggapi atau bertanya. Kemudian di akhir pembelajaran nanti ada tes individu yang akan dikerjakan masing-masing ya, yang akan kalian kerjakan masing-masing. Oke, silahkan, mungkin tetap semangat ya, masih semangat kan? Semangat. Jangan tegang, kelihatan tegang. Serius, santai tapi tetap serius. Oke, Ibu punya satu buah pengantar, video pengantar untuk orientasi masalah kita hari ini. Mungkin kita simak sama-sama dulu untuk video pengantarnya. Helmi, bisa disimak ya? Urang Banjar
Pasti tahu kan? Julukan Kota Seribu Sungai adalah julukan untuk Kota Banjarmasin. Coba lihat. Bukan karena jumlah sungainya yang mencapai 1000 buah, namun julukan Kota Seribu Sungai diberikan secara hiperbola untuk menggambarkan banyaknya sungai yang membelah wilayah Banjarmasin. Perhatikan, ini adalah Sungai Martapura. Mayoritas penduduk yang bermukim di atas Sungai Martapura menempati rumah-rumah berbahan kayu ulin. Ia berdiri kokoh di sepanjang pinggiran Sungai Martapura. Aktivitas rumah tangga pun dilakukan seperti biasa layaknya rumah tempat tinggal berkumpulnya berbagai suku bangsa. Selain sebagai alat transportasi, sungai di Banjarmasin, fungsi utamanya salah satunya juga adalah sebagai alat untuk pengairan dan irigasi yang dilakukan di tempat-tempat pertanian. Dilansir dari data Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, setidaknya ada 102 buah sungai yang mengalir melewati Kota Banjarmasin. Coba kita cek, data di BPS ini terlihat data nama dan sungai yang terpanjang dan juga terlebar di Kota Banjarmasin. Masalahnya adalah sajian data di sini walaupun dalam bentuk tabel tapi masih acak dan tidak terurut. Gimana ya caranya agar kita bisa mengetahui rata-rata dari ukuran penyebaran sungai? Bagaimana dengan ukuran pemusatannya? Langkah awal apa sih yang bisa kita lakukan dengan data yang ada di BPS ini? Oke. Gimana tanggapan kalian akan video pengantar tadi? Gimana video pengantarnya? Berisi apa videonya tadi? Apa Nis? Nama-nama sungai di Kota Banjarmasin. Oke, ada lagi? Ya? Data sungai, datanya terdiri dari apa aja tadi? Selain nama, seperti yang Anis bilang. Apa? Ya, panjangnya, lebarnya juga oke. Nah, tadi hanya berupa video pengantar aja nih untuk orientasi masalah kita hari ini. Jadi kita kan sudah tahu bahwa Kota Banjarmasin itu ada julukannya adalah Kota Seribu Sungai. Nah, kita punya data di Badan Pusat Statistik yang Ibu ambil di situ, yang Ibu lihat bahwa di situ terdapat nama sungai beserta ukuran panjang dan lebarnya. Coba kalian ambil handphone kalian dulu, bisa kalian scan barcode yang ada di sini. Kita cek sama-sama di web BPS-nya. Oke, silakan scan dulu. Dari tempat duduk bisa, kalau tidak bisa maju ke depan. Bisa? HP sudah? Oke. Terbuka lah. Kenapa pesawat nih? Bisa lah, dari tempat duduk bisa kan? Bagito alalak. Oke, silahkan kalian buka. Kalian cek dulu apa yang muncul di situ. Apa yang muncul? Apa yang muncul? Iya, nama atau web BPS Kota Banjarmasin yang berisikan data nama, panjang dan lebar sungai yang ada di Kota Banjarmasin. Cek dulu. Coba kalian pahami datanya. Mungkin ada yang mau mencoba membaca datanya? Padil? Yang kamu dapatkan di BPS tuh datanya bisa kamu baca lah dulu. Ya, coba. Coba. Nama sungai lawan panjang lawan lebarnya. Iya, coba baca. Begitu panjangnya 11.500 kan? Ya. Lebarnya 725. Barito tuh apa? Sungai ya. Sungai Barito. Sungai Barito panjangnya 11.500 dan lebarnya 725. Oke, good. Ada yang mau mencoba membacanya lagi?
Itu sangat sederhana ya, tampilannya dalam bentuk apa nih? Putri, tampilannya dalam bentuk apa? Tabel. Oke, nah sekarang coba kalian pahami data yang tersaji dengan mencoba menganalisisnya. Kira-kira setelah kalian melihat data yang tersaji di situ, apa pertanyaan yang muncul di benak kalian? Apa yang ingin kalian selesaikan? Apa? 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 Apa yang muncul di benak kamu saat kamu melihat tampilan sajian data dalam bentuk itu? Cara mengurutkan. Oh, apa? Cara mengurut. Oke. Bisa diulang ya? Bentar. Ada lagi selain Adis? Masih menganalisis ya? Coba kalian perhatikan dulu data yang tersaji di sini. Apa kalau dihubungkan dengan tujuan pembelajaran kita, apa pertanyaan yang muncul di benak kalian? Cara menghitung menggunakan ilmu statistik. Oh ya. Kenapa Nupus? Bagaimana cara mengurutkan data yang tidak terurut gitu. Oke, ada lagi? Adis tadi apa? Cara menghitung menggunakan ilmu statistika dari data Nyeri. tersaji. Yang lain terdengarlah suara Adis. Hah? Fadli? Iya, terlihat terdengar sangat lembut kan Fadli. Tapi Fadli tidak mendengar. Fadil. sorry. Cara menghitung menggunakan ilmu statistika dari data yang sudah disajikan. Oke, bagaimana cara menghitung tabel ini dihitung? Oke, tidak tahu. Oke, mungkin itu adalah beberapa hasil dari analisis yang sudah kalian pahami dengan data yang tersaji tadi. Tadi mungkin bisa dipakai untuk identifikasi masalahnya adalah bagaimana caranya, seperti yang tadi kawan kalian bilang, bagaimana caranya agar iya data ini menjadi terurut, berarti harus apa gitu ya. Nah, oleh karena itu ibu punya LKPD yang akan kalian selesaikan dengan kelompok kalian, di mana ini LKPD-nya berisi orientasi masalah hari ini. Nanti pertanyaan-pertanyaan seperti yang Nupus ajukan tadi, Adis ajukan tadi, tuliskan di dalam LKPD ini, kemudian ikuti langkah-langkah yang ada di dalam LKPD. Ibu jelaskan dulu ya untuk LKPD-nya. Ini ada LKPD A dan ada LKPD B. LKPD A untuk panjang sungai, LKPD B untuk lebar sungai. Di dalamnya sudah berisi langkah-langkah apa yang harus kelompok kalian lakukan. Ada datanya, kemudian datanya selain di sini juga bisa kalian lihat dari web yang sudah kalian akses tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian tuliskan pertanyaan apa yang muncul setelah kalian menganalisis kembali data yang ada di sini. Kemudian selanjutnya kalian tuliskan, kalian menuju ke bahan bacaan dulu. Menuju ke bahan bacaan untuk mendiskusikan hal-hal yang ada di halaman berikutnya. Nanti temuan dari bahan bacaan yang kalian dapatkan tuliskan di sini. Setelah itu hasil diskusi kalian akan kalian presentasikan di depan kelas. Oke, ini kelompoknya sudah ibu bagi ya. Ada yang sebagai kelompok panjang sungai ibu beri nama kelompok Sungai Pekapuran. Yang lebar sungai ibu beri nama lebar Sungai Pemurus. Yang kelompok panjang sungai berarti dia akan mendapatkan LKPD A. Yang kelompok lebar sungai berarti dia akan mendapatkan LKPD B. Ini dulu ada pertanyaan untuk LKPD. Apakah jelas? Oke, nanti ibu sambil berkeliling juga melihat hasil kelompok kalian. Tapi ingat ya, sesuai dengan langkah yang ada di LKPD. Oke, silahkan kalian duduk dulu dengan kelompoknya masing-masing. Bangkunya boleh diatur. Gimana caranya supaya kalian terlihat nyaman diskusinya.
Ibu sambil membagikan LKPD. Oh iya. Halo kelompok panjang. Halo kelompok panjang. Boleh kelompok panjang angkat tangannya? Oke. Halo kelompok lebar. Kelompok lebar mana suaranya? Oke, boleh angkat tangannya kelompok lebar. Oke, sip. Ibu bagikan LKPD, ini kelompok lebar. Ini kelompok panjang. Ini kelompok lebar, lebar kan? Ini kelompok panjang. Ini kelompok lebar. Ini kelompok panjang. Ilham. Silahkan. Ya. Kenapa? Oh iya. Gabung aja di Adis. Bangkunya di ini. Sudah nyaman kah duduknya nih? Oke. Ibu menyarankan Alvin, sini. Duduknya sini, kenapa jadi sini? Bujur-bujur, Pi. Balik bujur-bujur. Ya. Kenapa? Iya. Silahkan di LKPD-nya diurai, jangan diikuti aja. Dibuka. Jangan lupa beri nama dulu LKPD-nya ya. Beri nama LKPD-nya. Ibu harapkan semua anggota kelompok aktif berdiskusi. Mudah-mudahan tidak ada yang terlihat diam di dalam kelompoknya. Dibuka dulu LKPD-nya. Silahkan dibuka dulu LKPD-nya, diberi nama. Ini lebih enak gini loh. Diurai kejar orang tuh. Nah, supaya nyaman kan nanti semuanya wajib bekerja. Alpin tasmu dilepas, Pang. Nah, beri nama. Alpin beri nama. Sudah. Nanti kembalikan lagi dengan ini ya. Oke, bentar. Apa lagi? Ibu kayak apa? Hendak lewat ya, Pin. Kamu maju, Pang Pin. Diurai, kelompoknya diurai. Apa nih? Dipacul. Iya, dipacul. Nah, yang lainnya emang analisis. Saikung menulis. Hanjar ibu tadi lah supaya semuanya aktif bekerja. Nah, ini bisa sama-sama nanti. Itu juga bisa sama-sama. LKPD-nya diurai say. Kayak ini nah sayang. Oh, begini nah. Iya, Jana kan supaya semuanya aktif. Nah, nih silahkan dianalisis. Oke, bentar. Ini silahkan kalian buka juga di dalam web yang tadi masih dibuka, jadi sambil dilihat. Jadi ini kan ada cuma satu. Ini supaya mempermudah kalian aja. Ini pastikanlah ininya sama. B itu adalah lebar. Sudah dibuka kah LKPD-nya? LKPD-nya buka dong. Iya. Nah, web yang tadi tetap dibuka juga. Ini datanya. Ayo, kalian sudah tahu kan apa yang harus dilakukan? Sambil didiskusikan dulu. Oke, jika sudah melihat isi LKPD-nya, silahkan langkah selanjutnya mengidentifikasi kemudian membuka bahan bacaan yang ada di LKPD. Bisa kalian scan barcode yang ada di situ. Sudah? Harus lah. Jadi ibu tahu inya akan ada. Ini yang halaman kedua ini loh.
Nah, ini bisa di-scan. Nah, langkah ini kayak ini lo tadi lo. Nah, ini identifikasi dulu masalahnya apa, bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Oke, boleh. Identifikasi masalah kalian tadi apa tadi? Yang Lupus tanyakan bagaimana cara mengurutkan data yang tidak terurut. Oke, mengurutkan. Banyak caranya. Ayo, ya kalau kamu mikir gimana caranya mengurutkan data yang tidak terurut? Ada nih, Ibu misalnya ukuran baju kamu L, ini M, Ibu XL misalnya. Kayak apa caranya mengurutkannya? dihitung dari yang terkecil gitu. Iya kan? Tinggal diurutkan aja gitu kan. Nah, sekarang berarti bolehlah kamu tuliskan itu. Ada lagi lah identifikasi masalah selain itu yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran. Nah, ini yang halaman kedua. Boleh tuliskan di sini. Ke bahan bacaan silahkan sambil, jangan cuma satu orang aja ya yang ke bahan bacaan. Semuanya wajib membaca sama-sama. Silahkan buka Depi, buka juga Aziz, Helmi, handphonenya mana? Ada. Silahkan, mana handphone kamu Nabil? Hah, Kepal. Oh, ada Bapak. Ini kan bisa di ini. Buka handphone. Ini latihan, ntar. Ini dulu, yang mana? Ah, ini dulu. Ini dulu, ini. Ini sesuai yang... Ya, ini langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi. Sudah ada membuka bahan bacaan belum? Sudah kan? Nah, di bahan bacaan kalian apakah sudah menemukan ini? Kalau sudah, silahkan catat di sini. Nanti baru kalian selesaikan hasilnya di sini sebelum menuju ke situ. Sama-sama. Jadi, mana bahan bacaan tadi? Coba buka lagi. Jadi, satu orang membuka bahan bacaan. 2 orang deh, karena apa? Di jeribu 4 loh tadi ininya. Sini loh. Oke, sudah. Bentar. Ibu minta perhatiannya sebentar. Halo. Halo, Fauzan. Ibu minta perhatiannya sebentar. Tidak ada yang menulis dulu sebentar. Stop dulu diskusinya. Tadi sudah sampai menuliskan pertanyaan di identifikasi masalah pada lembar LKPD ya. Apakah sudah menuju bahan bacaan? Sudah OTW di bahan bacaan? Oke, silahkan kalian baca dulu bahan bacaan tersebut. Temukan, apa tadi? Temukan? Apa yang harus ditemukan? Sesuai dengan identifikasi yang kamu tulis tadi. Iya, apa Fadil? Langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensinya. Silahkan kalian baca di bahan bacaan. Diskusikan lagi dengan temannya. Oke, silahkan lanjutkan. Ibu beri waktu untuk bahan bacaan, nanti Ibu tanya lagi ya. Halaman yang ada, ya, langkah-langkah. Pulpen kamu mana? Hah? Pulpen kamu mana? Pentas gue. Lah, dikeluarkan. Ibu-ibu. Ya. Ini dulu. Nah, yang lain tuliskan. Sudah ada loh di bahan bacaan tadi ketemu kada? Ya, tulis ya di sini. Terus ini apa dulu yang dicari? Ya, berapa? 102. Iya, tulis. Nah, ini dulu. Ini kah? Ini mau ini dulu kah? Ini satu aja kada apa? Oh, Iya, ini sudah selesai kada apa. Nah, ini dulu diskusikan. Nanti kalau ada kawan yang sudah dapat ini, kalian berdua nanti mencari yang inilah. Sisanya menulis yang ini. Jadi satu selesai, ini juga selesai. Oke, silakan. Tadi sudah dapat ketemu langkah-langkahnya ketemu. Oke, silakan tuliskan di sini. Mana sambil dibuka bahan bacaannya. Buka aja bahan bacaannya kan apa? Jangan tutup. Ibu beri, kita batasin waktunya ya. Sekitar 30 menit sampai 35 menit untuk berdiskusi kelompok.
30 menit sampai 35 menit untuk diskusi kelompok. Yang ini dulu. Nah, baru ke sini. Gitu kan tadi urutannya. Nah, ini kan apa-apa, sebutin aja. Ini boleh tuliskan. Di bahan bacaan ada ketemu? Ada nggak? Sunyi saja. Ayo halaman berapa? Nah, ketemu kan? Ya. Itu apa judulnya? Unsur-unsur. Oke, yang mau kalian temukan unsur-unsur atau langkah? Langkah. Oke, nah boleh dituliskan langsung. Ya. Baru petbox. Nah, ini kan sudah tahu nih langkah-langkahnya. Berarti langkah pertama disuruh bikin apa? Menentukan apa dulu? Menentukan jangkauan. Oke, boleh kalian nih berdua cari dulu jangkauannya dari data yang ada di sini. Sorry. Supaya semuanya tetap bekerja. Ayo, cari dulu dicoret-coret. Dicoret-coret. Tadi langkah kedua tadi apa? Langkah pertama menentukan jangkauan. Jangkauan rumusnya apa? Silahkan dicek di situ. Ayo, buka bahan bacaannya. Nah, sesuai yang jadi semuanya bekerja. Mana nih? Di bahan bacaan sudah ketemu? Di bahan bacaan? Ini oke, bisa diterima. Di bahan bacaan sudah ketemu? Nih, ini ya? Yang ini, oke. Langkah pertama di apa dulu? Menentukan jangkauan. Menentukan jangkauan, oke boleh. Mungkin saran ibu aja sih, Depi bisa menuliskan, yang lain langsung menentukan jangkauan di kertas coretan. Helmi tulisin jangkauannya. Ini datanya. Jadi Helmi buka juga data yang di BPS tadi. Ya. Jadi sama-sama, jadi semuanya bekerja ya, tidak ada yang diam. Setelah jangkauan apa lagi? Tulis J sama dengan. Apa dengan J sama dengan. J? Bisa nulis huruf J. J, astaga. Ini langsung kepada langsung dituliskannya akan muncul. Ada J kemana? Oh. Nah ini kan jangkauan sudah ketemu lah. Sudah ada kah? Sudah kah? Tinggal nulisnya kayak gini. Lain. Oh nah kalau Adis nulis kalian yang menentukan apa langkah pertama? Jangkauan kan atau jumlah data dulu? Jumlah datanya berapa? Nah tuliskan. Maksud ibu jangan cuman Adis yang bekerja saat Adis menulis, kalian yang mencari hasilnya. Jadi cepet waktunya. Ayo. Hanya 30 menit. Ayo apa dulu tadi yang pertama? 102 itu apa? Oke, iya bujur lah, Fauzan. Oh, bujur. Dari mana tahu 102, Fauzan? Kededa. Iya, bagus. Ya, lanjutkan. Up. Yang lainnya ngitung? Yuli sudah ngitung? Luar biasa. Pin, pulpen Pin, jangan. Iya, mana coretan Alpin mana? Apa yang Alpin lakukan? Mungkin dengan siapa namanya nih? Coba dulu.
Nah, ini bagian yang ini. Lihat datanya. Sambil dibantu kawan-kawannya menghitung ini frekuensinya. Oke, Ibu minta perhatiannya sekali lagi. Hai. Semua, halo kelompok panjang. Oke, halo kelompok lebar. Ibu, kalian hari ini berdiskusinya terlalu senyap, kenapa ya? Apa karena sibuk banget menghitung? Banyak hitungannya memang. Oke, tidak apa-apa, lanjutkan aja. Cuman mungkin bisa kalian supaya semuanya bukan seragam juga sih. Ibu mau ingin tahu aja bagaimana hasil penemuan dari bahan bacaan tadi. Ini kan tadi Ibu lihat di setiap kelompok sudah menemukan hasil bahan bacaan yang sudah kalian temukan tadi. Apa contohnya? Boleh satu kelompok lebar di kelompok Yulianti, apa yang kalian temukan di bahan bacaan tadi? Iya, itu yang kamu temukan. Ya, apa yang pertama? Menentukan jangkauan yaitu data terbesar dikurangi data terkecil. Oke. Kelompok yang kalian sudah ya, sama ya berarti menentukan langkah. Iya, oke deh. Kelompok Hafiz juga ya, sudah menemukan bahan bacaan. Berarti tinggal dituliskan aja ya di LKPD-nya. Oke, tinggal dicari jangkauannya. Sudah? Habis jangkauan apalagi? Banyak kelas. Oke. Silakan dicoret-coret. Interval. Inter. Mana Nupus coretan kalian mana? Jangan sambil tutup ya. Menulis langkah-langkahnya kan dulu, Pak. Iya, sudah habis. Ini Kak pulang nyampe sama dengan satu. Nah, sama dengan 1. Ya, ini kan sudah kelihatan nih jangkauannya. Nah, yang lain sambil mencoret hasilnya apa. Jadi Depi nanti tinggal tulis aja. Lalu kalau sudah dapat interval kelas langsung tuliskan di tabelnya supaya yang lain tinggal mencari frekuensi. Langsung hilang tutupnya. Selain bahan bacaan dilarang dibuka. Ya Helmi, fokus dengan diskusi kelompok kamu Helmi. Aku menentukan banyak kelas, aku menentukan panjang, astronomical. Pulpen. Pulpen, Mbak. Mana? Iya. Membawa buat ini warnanya nah. Mana coretannya? Kamu terlihat bingung. Ya, lanjutkan. Sampai mana sudah tuh menghitung apa dah? Hasil pemecahan masalah. Kalian kelompok lebar kan? Oke, ya, lanjutkan. Ya. Ke apa? Yang X max-nya data terbesarnya 2005. Ya, data terkecilnya ini. Sudah yakin? Sudah yakin? Yakin? Sudah cek lagi dulu. Oke. Ya. Harus teliti ya, teliti. Jadi menghitung frekuensi atau menentukan data yang terbesar atau terkecilnya harus teliti. Dicoret-coret nggak apa-apa tuh data yang di ini. Apa ini? Apa dulu yang pertama? Menentukan
Iya, cari itu dulu berarti. Good. Wih, luar biasa. Hah, ini 10 ya? Ini log N. N-nya berapa? Ayo, N-nya berapa? N itu adalah apa? Kelompok Padil. N itu apa, Dil? Kelompok Padil. Kelompok Padil berarti semuanya. N itu apa? Apa? Banyak data. Apakah banyak datanya 725? Ya, boleh. Nggak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi apakah jangkauan datanya sudah benar? Ini bukan tanda panah loh, tapi harusnya sama dengan kan? Iya. Yang ini Bu. Oke, ini sama dengan. Nah, terus ini? Nih, mana itu tadi? Dibujuri. Ya kan? Oke, jadi ini harusnya dikali 2. Langsung aja tulis ini. Kalau salah coret aja langsung sini. Di apa? Di ini. Jangkauan sudah benar. Banyak datanya aja. Makanya kan di awal nih, oh kalian tidak menentukan banyak data terlebih dahulu. Ingat tadi N adalah banyak data. Ya, jadi bukan log dari data yang paling besar, tapi banyak dari keseluruhan datanya. Di sini aja langsung tulis ini. Ya, boleh. Jangkauan dulu atau banyak kelas dulu yang mau kalian tentukan? Boleh, tulis. Kamu langsung aja ganti. Ini jadi 102, kan sudah diketahui. Jangkauan berapa? Ini sudah yakin nih, data besar, ini data terkecil. Oke, coret-coret aja nih ke Bapak. Coret-coret. Maksudnya kan supaya nyaman. Ini data. Oke, ini 3 log 2 dihitung 1 ditambah 3,3 log N. N ini tadi data terbaik, banyak datanya sampai 102 ya. Jadi dihitung dulu log N log 102 ini berapa, hasilnya itu 2 koma berapa, tapi dibesarkan jadi 2. Jumlah itu tinggal dikali saja dulu, ini 3,3 dikali 2 sama dengan 6,6. 6,6 ditambah 1 7,6. Jadi dibulatkan jadi 8. Oke, Helmi paham lah. Minta jelaskan dong kawannya kalau nggak paham. Oke, lanjutnya apalagi setelah mencari apa nih? Panjang kelas? Apalagi? Banyak kelas, apalagi setelah ini? Panjang kelas. Oke, silakan lanjutkan. Padil sampai mana, Padil? Batas, bentar. Cek dulu ya. Panjang kelas ini sudah yakin ini besar, ini kecil. Semalam udah Bu. Pada semalam sudah diajarin. Ini 8. Oke, ini Apakah salah? hadang dulu. Batas atas itu mana tadi? Lain di sini. Mungkin ini tulis 2 aja lah Bu. Iya. Karena coba 8 pembulatan ke 0 3. 1 dibulatkan kan udah sampai 5. 1. Jadi 2 aja loh. Ntar. Oh iya jadi 1. Ini ada nih catatannya. Batas atas, batas bawah ditambah panjang kelas. Panjang kelas itu yang mana? Yang ini kah? Yang ini? Ini sama. Jadi ini dibujuri. Harusnya di sini berapa? Batas atas, panjang kelas. Ya. Go, semangat. Jadi 95 tambah 15 menit lagi. Berapa? Iya, tulis 95. Batas atas itu apa tadi? Batas bawahnya berapa? 95 tulis. Terus ditambah panjang kelas. Panjang kelasnya berapa yang kalian tulis? 3.100. Iya, boleh. Iya, tambah. Kurang 1. Iya, ini hasilnya tulis ini. 95 sampai berapa nih? Ayo, ini semuanya bekerja ya. Silahkan gunakan kalkulator atau apapun. Nah, jadi kalau sudah dapat berapa interval yang pertama? Langsung tulis. Ini tulis aja langsung sini. Nanti tidak tersaji di dalam LKPD. Tulisannya mau ada baik.
Tulis kada bagus saya. Nih, kalian berdua berarti menghitung kalau mereka bersemua deh. Nah, kamu mencari frekuensinya. Hah? Iya. Kamu mau maju? Mau maju. Ya, sebentar. Ini dulu cari supaya dapat satu interval yang pertama. Ini berapa? 95 tambah 3121 kurang 1. 5 tambah Berapa? 3215 tulis. Maaf ya. Ada saja. Nah, nih, terus ini dapat sebuting frekuensinya kawa, HP hitung dapat frekuensi relatif, kawa nulis ini juga. Begincu. Ayo. Saking. Berapa tadi? 95 Yes, sampai berapa tadi? 3215. Yes. Panjang sungai. Iya, nah berarti HP cari yang mana yang dari 95 sampai 3215 ada berapa buah? Coret aja. Berarti Aku udah tangan. Terus boleh yang kayak ini. 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Biasanya 55 sih. 55. Nanti kalau sudah potokan ke ibu lah, ibu. Kenapa? Boleh, coret-coret aja. Ya. Nanti ya hasil pekerjaannya apa? Kirim ke WA ibu ya untuk disajikan di sini. Hai. Dengar semua ya, kenapa? Kenapa? Oh enggak, ini kan jumlah dari ininya. Sampai ini aja. Bentar. Ya hitung, ibu jur coret aja kan bapak, coret aja. Kenapa tadi? Nah iya biasanya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 55. Kalau kebanyakan ya coret aja sampai sini. Karena apa? Kecil-kecil aja. Mama. Ini apa caranya Bu? Ini sudah dapat toh yang pertama? 95. Batas bawahnya? 95. 95. Batas atasnya? 25.000. Ini dong, ini batas atas nih bukan kamu. Oh iya, Batas bawah apa? panjang minum. Nah, tulis berarti batas bawah sama dengan berapa? Berapa Ilham panjang minimumnya? Panjang minimumnya tadi ya 95. Iya, wih, mantap. Supaya jelas gitu nanti. Berarti 95 sampai 3000. Iya. Nah, hitung coret-coret di sini. Cari ada berapa buah itu 95 sampai 3215. Dimulai dari sini 1 2 3 Di bawahnya 4. apa nggak ya Bu? Lanjutkan lagi. Habis 3215 berapa lagi? 3216. Iya. Sampai Sampai cari lagi kayak ini caranya. Bu, Coba tambah berapa lagi? nih batas bawahnya tadi berapa? Tulis dulu. 3.000. Sampai. Nah, berarti cara mencarinya kayak apa? 95. Bukan, batas bawahnya ini lagi. 3216. Tambah berapa? 3200. Ini nih. Kalian ngambilnya apa? 3121. Ya, 3121 dikurang. Nah, dapat di sini. Nah, makanya nih kalian berdua ini ya. Nah, kalian mencari kalau sudah Adis dapatkan intervalnya langsung cari frekuensinya. Cari frekuensinya. Berapa? Hitung. Dicoret kada Bapak. Nah, jangan berebutan. Ayo. Dari mana tadi intervalnya awalnya? Iya, sampai 3.000. 3000 apa? 3.000 berapa Ini fokus ke sini. 3.250. Sudahkah? Batas bawah 0. Dilarang. Fokus Devi. Ini sudah benar nih? Apa lagi?
Bentar, boleh. Boleh aja. Ini sudah paham lah bagian mana. Nah, ini belum. Selesaikan. Ini sampai sini. Ini dan ini tinggal di kopas aja kan dari sini kan? Iyalah. Iya kan? Terusnya cek di bahan bacaan. Frekuensinya yang mana? Frekuensinya. Ya, terus batas bawahnya yang mana? Batas bawah yang mana? Berarti yang mana lagi? Batas atas? Iya, oke. Terus tepi bawah? Tadi ketemu lah di bahan bacaan tadi tepi bawah yang mana? Sebelahnya mungkin. Sebelahnya. Nah, ini tepi bawah. Nih bisa balik dulu. Ya langsung aja tuliskan di sini. Bentar. Balik lagi. Nah, ini tepi atas, ini tepi bawah. Kalau tepi bawah mencarinya batas bawah dikurang 0,5. Kalau batas atas, ini sudah bujur. Nah, sudah bisa itu. Lanjutkan. Sudah benar kelompok kalian. Coba cek tabelnya. Nah, masih kosong. Frekuensinya sudah dicari belum? Aduh, gimana nih? Waktunya 10 menit lagi loh. Ayo Nupus. Bisa. Kasih pahlawan kita kan. Iya. Pertama tadi sebentar. Pertama tadi apa? Dapat interval kelasnya kan sudah? Nih. Berapa tadi? Ini 95. Oke, tulis dulu 95. Sampai ini berapa hasilnya? Kenapa 3216? Oh iya benar. Oke. Jadi sampai 3216. Oke, langsung hitung Aziz, berapa frekuensinya? Dari 95 sampai 302. Terus 3216. Lanjutkan kalian fokus ke mencari interval aja, mencari interval. Frekuensi serahkan ke mereka. Apalagi yang kedua, interval kelas yang kedua. Setelah 3216. Berapa lagi? Iya, berapa lagi? Setelah ini berapa lagi? 3216. Ya, setelahnya berapa? 312 17. Ya, tulis di sini. Mau sampai mana Bu? Ini dari sini, cari frekuensinya. sini. Iya. Itu banyaknya di sini ya, Bu. Banyaknya yang di data nih. No, serahkan ke biar semuanya. Nah, kalian fokus ke interval. Nih, berapa? Batas atasnya cari lagi kayak ini. Batas bawahnya berapa nih? 3000. Tambah 3100. kurang. Nah, dapat di sini. Nanti lanjutannya kayak itu lagi. Oke, waktunya tinggal 10 menit lagi. Sudahkah? Nanti kamu yang presentasi duluan, silahkan dikirim ke WA Ibu lah. Yang mana yuk? 2 buting kah? Ini dengan ini. Kelompok mixue. Oh, ini boleh juga, Bang. Jangan ini aja. Silahkan di apa? Dipoto dulu terus kirim. Yakin semuanya benar? Sudah ngerti lah cara mencari tepi bawah? Gimana caranya? Ulun ngajarin tadi. Sudahkah? Ayo, semangat. Bentar. Sudah? Oke. Batas bawah sudah dapat 0. Batas atas, nah ini pertanyaan. Hah, banyaknya nih, Nak. Panjang intervalnya 34. Oke. Ibu. It's okay. Ini kan hasil diskusi kelompok kalian. Tidak apa-apa. Kenapa? Ada? Sabar, coba diskusikan dulu dengan kelompoknya sebelum Ibu kesana. Kenapa? Iya, berarti apa? 0. Nah, yang Bu serah atau Bu hanya yang mencari ini? Ayo, percaya nggak ada? Sama lah bunyi jawabannya.
Karena boleh nih hasil kelompok kalian, karena apa? Hah? Jangan dengan kelompoknya nih aja cukup. Lanjutkan. Ini kalian buka data web BPS bisa dibantu kawannya mencari data. Kenapa? Itu kayak kurang tuh 87 tambah 11 98. Hah? Ini belum lagi, ini masih ada nah banyak nah. 87 tambah 11 98. Berarti ada lagi loh di bawahnya nih. Ini aja belum selesai kalian nuliskan ininya. Jadi 3. Iya, berarti tulis. 1 total. Cari aja dulu interval kelasnya bisa jadi 1, bisa jadi 0 semuanya. Ya kan? Tapi kan kurang. Ya makanya kita cari aja dulu apa sudah memprediksi dulu ya Pak. Luar biasa banget. Diprediksinya dulu sebelum ia menuliskan interval kelasnya. Kan apa luar biasa kalian Bang. Coba 9458 tambah berapa berarti 3000. Nah, ini ya. Kalian mungkin mencari frekuensi relatif. Cari frekuensi relatifnya. Ini sudah bisa nih ditentukan. Ayo coret-coret. Waktunya 10 menit lagi. Yuli sudah? Yuli. Sudah dikirim kah? Thank you. Bentar. Oke, apa tadi? Sudah dicoret-coret? Frekuensinya ini nambahnya kalau paham Bu. Sampai berapa? 95. Ini coba nalah. Kalian mencarinya kayak Pak? Bujur aja sudah. Benar. Lanjutkan. Sampai 95. Aja. Inggih, sampai Sampai 95 lah, Bu. 95. Ini sudah Kan dari 95. Ini sudah 20 lah. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Lanjutkan bujur aja sudah punya kalian tuh, lanjutkan aja lagi. Sudah benar. Tapi panjangnya di sini lah. Ya. Ini gin. Tuh, foto hasil diskusinya kirim ke WA Ibu ya. Karena setelah Yuli berarti kelompok panjangnya Nupus yang mewakilkan. Boleh. 40. Itu dulu, yang tabelnya selesaikan dulu. Ayo Devi semangat. Ya? Sudah? Mana? Sudah? Wih. Kalian paham nggak? Pahami dulu. Boleh aja. Kalau misalnya buahnya yang presentasi berarti kalian menanggapi. Bertanya. Ini coba kalian pikirkan. 0 dikurang 0,5 berapa hasilnya? Negatif 0. Berapa? Negatif 0. Jadi harusnya sini berapa? Negatif. Tapi adalah data tuh negatif. Berarti kan data buat loh tapi tetap dituliskan tapi bawahnya jadi Negatif. nanti sampaikan. Ini tulis juga tulisan. Kada, kan ini bujur aja. 91 dikurang 0,5. 90 0,5. Ini kan batas bawahnya 0. 0 dikurang 0,5 kan negatif 0,5. Nah, ini berbeda dengan jawaban kelompoknya Yuli. Nanti kalian sampaikan bahwa tepi bawah kelas kalian itu berbeda karena 0 kan dikurang 0,5 itu adalah min 0,5 ya. Nanti sampaikan aja kalau berbeda ya. Sudahkah? Apa juga? Terpaham. Kalau tidak ada berarti 0. Sudah 11 saja. Ini sudah ada tuh. Itu 0. Yang lain 0. Nah ini Zahra, kamu bisa mencari frekuensi relatif pakai rumusnya. Pakai anu aja. Ayo. Iya loh, jadi menghemat waktu loh. Ini 5 menit aja lagi waktunya. Kereda. Iya ada berarti di mana? Ini 2 buting.
di sini ya lo. Itu 12. Nah ini baru satu lagi. Ini yang mana itu? Iyalah, ini 61, ini 66. Apakah masuk? Nah, oke, coba hitung bang. Hitung aja dulu, hitung. Hitung dulu frekuensi relatifnya. Ayo, sama-sama. Ini sudah dapat semua lo. Patungan menghitungnya. Kalau ini kan tinggal mengkopas aja. Ini tinggal kopas, ini tinggal kopas. Ini patungan hitungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 selesai. Ini 6 kelas. Mana rumusnya tadi? Frekuensi relatif? Ada nggak? Frekuensi relatif mana? Di bahan bacaan kalian temukan kan sudah tadi? Bukan. 5 menit lagi ya, mudah-mudahan sudah tinggal merapikan LKPD-nya saja. Bahan bacaan relatif. Di sini kan, Bu? Iya. Lajunya. Ini dibaca dulu. Ya, lanjut. 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 Lagi. Nah. Lagi. Nah. Nah, ini. Ayo, gimana nih? Ini tinggal ini aja lagi nih kalian nih. Ini pada lo nulisnya Bu. Di coretan kalian aja lagi, lanjutkan. Langsung ke sini. Berapa? Ini apa? Nih. 87. Terus bagi berapa? Bagi kelas Semua jumlah data berarti berapa? Yes, benar. Kali? kali 95 Kali. kali. Iya, benar. Silakan. Nah, itu kamu yang kedua. Cari Fauzan yang kedua. Rifki yang ketiga. Ilham yang keempat. Zahra yang kelima. Ayo. Lanjutkan. Itu sudah selesai tuh. Kalau setelah itu selesai. Bin, kada kau lewat Ibu Pin. 5 menit lagi selesai ya. Sudah kah? Stuck. Selesaikan sampai sini. Nih frekuensi relatif. Ayo tadi dapat dah lo, ketemu dah lo frekuensi relatif. Nah, bujur aja nih. Kamu carilah yang di sini lah. Ini kan tinggal kopas aja lo. Jadi tinggal cari nilai frekuensi relatifnya aja lagi lo. 87 dibagi 102 dikali 100%. Terus yang di sini 11 dikali 102 dikali 100%. Nah, cari ayo. Jadi buahnya tinggal tulis ya lagi. Nupus sudah? Silahkan di Kami menghitung tadi sampai apa tadi? totalnya. Tadi kita hitung 90, sekalinya ada yang ditambahin. Selesaikan. Habis ini selesai langsung kirim ke WA Ibu ya. Iya. Nah, silahkan cari batas bawah yang mana? Ini batas bawah. Ini oke, tepi atas, tepi bawah. Ini. Tepi bawah. Paling bawahnya. Yang ini dikurang berapa tadi? Yang kalian tulis tadi? Nah, nih. Dikurang. Batas. Hah? Nih. 0,5. Ya, yang ini batas atas. Ditambah 0,5. Iya, ayo selesaikan. Ya. Ini kelompok mana nih? Ini Ibu ke situ. Siapa nih? Nabil, kamu cari nih. Pakai pulpen langsung. Jadi cepat selesai. Ya, langsung. Iya. Ya. Bawahnya dikurang 0,5. Enggak, ini bujur aja yang ini yang dikurang. Ini kamu cari ini aja Naduna. Batas nih sama yang ini. Yes. Yang ini ya? Yo. Ini dikurang. Berapa tadi? Dikurang 0,5. Iya, yang ini. Ditambah 0,5. Iya. Waktunya sudah habis. Sudah selesai. Simpan HP-nya. Masya Allah, ini dibagi ini dikali ini kan? Iya. Iya. Di sini lah. Iya. 85%.
Kalian temukan nih bahan bacaan tadi. Istighfar, alhamdulillah. Ya? Iya, kan sudah kamu cari. Panjang kelas 8. Iya, panjang kelas mana? Anu cara-caratannya? Nggak ada ya. Panjang kelas 8 pakai rumus 1 tambah 3,3 yang gitu. Kada kamu tulis kah? Tulis. Oke, waktunya sudah habis. Silakan dicek dulu. Yang minimal kalian sudah selesai sampai menuliskan pada tabel distribusi frekuensi biasa ya. Kita akan presentasi kelompok. Gimana? Ini minimal sampai sini. Sudah? Oke. Ini boleh diselesaikan deh, Ibu tunggu 2 menit. Yang lainnya, ini sudah? Sudah, coba Ibu cek. Ya, sambil lihat ya nanti dari sini. Ini ya kelompok lebar loh tadi loh. Nanti kalau ada jawaban yang berbeda, sampaikan dengan temannya lah. Oke, kita persiapan untuk presentasi. Yang mau presentasi duluan kelompoknya, Ibu minta kelompok Sungai. Tadi karena Yulianti selesai duluan, jadi kelompok Yulianti ya. Ya, oke. Ibu lewat. Sudah dikirimkan tadi Yuli. Ibu cross check. Gitu kan Bu? Iya. Berarti 2 lah, Bu. Yang mana 2? 1,9. Yang ini? Iya. Ya 0,000. Yes. Ya, oke, minimal sampai situ selesai. Good. Tepi bawah kalau selesai. Oke, kada apa. Ini kita presentasi kelompok dulu, ini sudah ya. Kalau ada jawaban yang berbeda, sampaikan dengan temannya. Ini kelompoknya siapa? Padil, gimana Padil? Kenapa dihapus? Ada masalah. Oke, biar aja, jangan dihapus. Nanti kita ini kan evaluasi sama-sama ya. Jangan dihapus. Silakan karena temannya mau presentasi, bangkunya dipindah dulu ke arah depan tapi tetap dalam kelompoknya. Langsung Adis, bangkunya pindah ke arah depan. Arahnya aja pindah tapi tetap dalam kelompoknya. Happy. Aulia, bangkunya pindah ke arah depan tapi tetap dalam kelompoknya. Kita persiapan presentasi. Oke, ini tidak apa-apa. Tetap sama. Ya. Sudah pindah ke arah depan ya. Yang lain sambil diperhatikan hasil diskusinya. Padil, karena waktunya sudah habis, stop dulu diskusi, nanti kita evaluasi hasilnya sama-sama. Padil frustasi. Tidak apa-apa Padil, jika berbeda dengan temannya itu tidak apa-apa. Oke, sudah, silahkan difotokan hasilnya ke Ibu tampilkan nanti di layar LCD. Boleh kelompok Yulianti silahkan maju ke depan, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok Yulianti. Ibu tampilkan ya. Ada 2 gambar ya, yuk kelihatan nggak ya? Kelihatan lah punya Yulianti ini. Apa Ibu download dulu lah? Oh, bisa diperbesar, bisa. Ini mau dijelaskan nggak Yuli? Boleh maju ke depan, tidak terlihat. Silahkan maju ke depan dulu. Semua anggota kelompok. Ayo. Semangat. Hai semua. Oke, temannya mau maju presentasi, tolong kalian simak betul-betul. Kalau ada jawaban yang berbeda, silahkan ditanggapi. Silahkan Yulianti.
kelompok Yulianti. Yang siapa yang mau berbicara nih? Geser. Mungkin Mbak, bener aja tadi sebagian di sana, sebagian di sini biar tidak numpuk. Ayo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hasil pemecahan masalah dari diskusi kelompok kami, hasil jangkauan yang kami dapatkan adalah 725. Ayo, Mas. Dari 725 kurang 0 hasilnya 725. Dengan banyak kelas 8 dan panjang kelas 91. Oke, sebentar Ibu mengkonfirmasi dulu ini adalah lebar sungai. Jadi ini adalah kelompok lebar sungai ya, kelompok lebar sungai. Untuk tabelnya, silakan. Nggak kelihatan ya? Oke, silakan Yuli. Bila setiap tabelnya terlihat frekuensi dari kelas pertama yaitu 0 sampai dengan 90 meter, yaitu dari 0 sampai 90 meter berjumlah 99. Untuk kelas kedua frekuensinya dari 91 sampai 181 meter berjumlah 0 dan seterusnya. Sudah? Terus? Apalagi? Apalagi yang mau disampaikan? Nih, Lebar sungai 0 sampai dengan 90 meter, frekuensinya 97%. 91 sampai dengan 181 meter, frekuensinya 0. 182 meter sampai dengan 272 meter, frekuensinya 22%. 273 sampai dengan 363, frekuensinya sudah dikirim kok. 364 sampai dengan 454, frekuensinya 0. 455 sampai dengan 545, frekuensinya 0. 546 sampai dengan 636 meter, frekuensinya Bertanya. dan yang terakhir 637 sampai dengan 700. Oke. Boleh tepuk tangan? Sambil dikasih tahu, oke. Mungkin ada yang mau bertanya dulu, boleh angkat tangan yang mau bertanya. Tadi sudah disampaikan dari interval kelas, frekuensi, kemudian ada di sini bisa kalian lihat ada turus yang sudah dituliskan oleh kelompok Yulia, kelompok lebar sungai, kemudian ada batas bawah, batas atas, tepi bawah kelas, dan tepi atas kelas. Silahkan bagi yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Dengan kelompok lebar sungai, terutama kelompok lebar sungai, ada yang jawabannya berbeda? Ada, Bu. Jawabannya berbeda. Bagian boleh berdiri? Bagian tepi bawah. Sebentar. Iya boleh. Bagian tepi bawah. Tepi bawah kelas yang mana? Tepi bawah kelas. Ya. Negatif 0,5 yang pertama. Ya, kenapa? Karena batas bawah dikurangi dengan 0,5 hasilnya adalah negatif. Oke, gimana? Gimana? Yang lain? Yang lebar sungai selain kelompok ini? Ini ya? Ini kan? Gimana hasil kalian? Sama dengan ini atau sama dengan kelompok ini? Oke, boleh ditanggapi dulu tadi hasil kelompoknya Awai berbeda. Dia menjawabnya tepi bawah kelas pertama adalah negatif 0,5. Gimana Yuli? Harusnya berapa? Harusnya 0,5. Kenapa? Berapa? Berapa Padil? Negatif 0,5. Oke, bisa kita ambil ya? Iya, oke. Oke, gimana menanggapinya Yuli? Bisa diterima? Bisa? Oke. Terima kasih Awai. Kelompok yang lain ada yang mau bertanya? Hafiz? Iya, oke boleh. Berdiri.
supaya lebih. Yang lain tanggapi ya. Misalkan mencari banyak kelas dulu, baru mencari jangkauan mulai. Jelas lah pertanyaannya. Apa? Apa pertanyaannya? Apa jawabannya? Kedengeran lah, Ilham kedengeran lah pertanyaan Hafiz. Ulangi Hafiz. Misalkan mencari banyak kelas dulu hanya mencari jangkauan. Boleh-boleh aja menurut kelompok mereka. Gimana, puaskah dengan jawabannya? Jadi boleh mencari jangkauan dulu menurut boleh mencari apa tadi? Banyak kelas dulu. Banyak kelas dulu baru jangkauan. Oke. Jadi jawabannya boleh-boleh aja menurut kelompok mereka. Gimana? Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah? Sudah? Oke. Terima kasih kelompok Yulianti. Boleh beri tepuk tangan dulu. Mungkin satu perwakilan lagi dari kelompok Panjang, silahkan duduk. Terima kasih untuk kelompok Sungai. Apakah hasil pekerjaannya sudah dikirim tadi ya ke Ibu Nupus? Banyak sekali ini. Kita beri tepuk tangan kelompok Nupus yang mau maju lagi untuk kelompok Panjang. Depi kayak yang membuka nih. Depi yang membuka. Oke, boleh. Kalau ada pertanyaan, tanyakan lagi ya. Kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Panjang ingin mempresentasikan hasil karya kami. Sampaikan kalau jawaban kamu berbeda lah. Oke? Salah jawabannya kayak Iya, kan apa? Kita kan jawabannya berbeda. Oke, silakan. Pauzan. Identifikasi masalah kami mengidentifikasikan menjadi dua, yaitu bagaimana langkah-langkah membuat tabel distribusi dan bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi biasa dan relatif. Langkah-langkah untuk membuat tabel distribusi frekuensi akan dibacakan oleh teman-teman. Satu, menentukan jangkauan Y sama dengan X kurang X min. Dua, menentukan banyak kelas A sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Tiga, menentukan panjang interval kelas P sama dengan Y bagi K. Panjang interval kami Ya, boleh disampaikan. Oh. Nah, kenapa? Oke, interupsi tidak terdengar ya. Nyeringi Helmi. menentukan batas kelas yaitu batas dan batas bawah. 5, tentukan tepi kelas, tepi atas kelas sama dengan Oh, yang tadi? Boleh. Silakan, Nupus. Ke bawah kan ya? Demi kalian tidak apa-apa. untuk kita memecahkan masalahnya, kita telah mengetahui bahwa banyak data itu adalah sejumlah 104. Jadi untuk menghitung jangkauannya itu J dikurang A
dikurang 95 itu hasilnya adalah 24.971. Hasil dikurang. Untuk yang kedua, menentukan banyak kelas. Kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log n. Seperti kita tahu tadi, n adalah banyak datanya dan banyak datanya adalah 102. Jadi n sama dengan 102. 1 ditambah 3,3 Beda loh. Kamu bedanya di sini. Nanti kasih tahu lah. Beda kok untuk ini. Ini pas lah 102. 87 tambah 2. Pas lah 102. Kurang kok. Perhatikan punya 3,3 dikali 2 itu sama dengan 6,6 ditambah 1. Jadi 1 ditambah 6,6 sama dengan 7,6. Lalu kita bulatkan karena ini 6 di atas 5, jadi kita bulatkan menjadi 8. Jadi yang banyak kelasnya ada 8. Sekarang untuk menghitung batas kelas itu P sama dengan J dibagi K. panjang kelas. Untuk menghitung Panjang. Panjang sama dengan jangkauan dibagi Banyak kelas. Jadi jangkauannya tadi adalah 24.971 dibagi dengan banyak kelas 8 itu sama dengan ini hasilnya. Perhatikan. 3,121 3.000. 3.121,375. Itu kita bulatkan hasilnya menjadi 3.000. 3.122. Kenapa 3.122? Padahal ini kan di bawah 5 kan. Seandainya di sini 6 itu bisa jadi di sini. Tapi ini di bawah 5. Di bawah 5 kenapa hasilnya 3.122? Itu karena jika kita bulatkan menjadi 3.121 ada data nanti yang tidak terhitung. Jadi kita bulatkan ke atas 3.122. Oh, weh, kasih Pak. Oke, Pak Lupus, mungkin kita langsung ke tabelnya aja ya. Tadi batas bawah itunya berapa? Batas bawah 95, batas atas untuk kelas pertama. Oke, ini adalah tampilan dari tabel dari punya kelompok. Dihapus. Oh iya, panjang Nupus. Silahkan, mungkin ada yang bertanya tadi Ibu lihat ada yang berbeda. Adis dari tadi protes Bu, beda. Fadil juga silahkan disampaikan. Bedanya di mana, Adis? Bedanya di panjang kelas. Tadi sudah dijelaskan Nupus ya. Kenapa tadi Nupus? Kenapa tadi? Karena jika dihitung ke bawah, dibulatkan ke bawah itu ada data yang tidak terhitung. Ada di bahan bacaan. Sudah? Fadil gimana Fadil? Sudah dikasih paham oleh Nupus? Gimana? Oke, boleh beri tepuk tangan dulu untuk kelompok Nupus. Luar biasa ya. Silakan, mungkin mau ditutup? Tutup dulu? Mau ditutup dulu? Sekian, terima kasih. Dari kelompok kopi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Ini sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing, tapi masih ini ya. Ada yang bertanya. Oh, apa tadi Adis? Oke, Turus. Kelompok Adis tadi belum sampai kepada Turus. Ada yang mau menjelaskan?
Oke, ada yang mau menjelaskan? Nupus lagi. Berdiri yang lain dulu. Ada yang mau menjelaskan tentang turus? Hah? Fadil? Boleh, benar. Turus itulah kayak perhitungan cuma menggunakan garis-garis. Turus itu perhitungan cuma menggunakan garis-garis. Jadi kita hitungnya 5 kayak gitu. Kan di sini kalau kami frekuensi pertamanya Sungai dari Tanjung 95 sampai 3216 itu ada frekuensinya sekitar 87. Jadi dihitungnya kayak gini 1, 2, 3, 4 coret 5, 1, 2, 3, 4 coret 5 sampai 87. Oke, terima kasih Nupus. Adis, mungkin ibu tambahkan sedikit maksudnya Nupus tadi bisa dituliskan dengan 1, 2, 3, 4, 5. Itu namanya turus, dihitungnya per 5 bilah. Turusnya perhitungnya per 5 bilah. Jadi kalau ada 8 buah frekuensi berarti ya 8 buah. Iya, 8 buah turus. Kalau 80 atau 88 ya berarti turusnya dihitungnya ada sebanyak 88 dengan cara penulisannya 5 buah seperti ini. Gitu maksudnya. Nah, ini Ibu beri tambahan sedikit. Ibu sangat mengapresiasi hasil diskusi kalian hari ini. Ibu perhatikan isi seluruh kelas tadi itu senyap tapi ternyata asik menghitung semuanya ya. Bahkan tadi Fadil sampai mencoret hasilnya karena dia tidak puas akan hasil perhitungannya yang ternyata berbeda dengan kelompok kelompok Nupus. Nah, untuk yang kelompok panjang dulu di sini. Tadi kan Ibu lihat ini dua kelompok Adis dan Fadil berbeda dengan kelompok Nupus. Itu yang pertama harus kalian tekankan adalah satu, bahwa data itu yang tersaji harus tercover semua di dalam sajian datanya. Tidak boleh ada data yang tertinggal. Kayak punya Adis tadi kan datanya tertinggal kan. Nah, itu tidak boleh. Datanya harus tersaji. Caranya gimana ya? Harus diganti panjang interval atau banyak kelasnya. Asalkan kalian konsisten. Untuk sajian data itu tidak apa-apa seperti itu. Nah, ini yang kemudian yang selanjutnya, kalian harus tahu dulu jumlah seluruh data sebelum kalian bisa menentukan banyak kelas. Bagaimana cara menentukan banyak kelas sebelum kalian tahu jumlah data? Tadi Ibu lihat beberapa kelompok ada yang salah menuliskan jumlah datanya 725, padahal banyak seluruh data itu wajib kalian tentukan duluan. Berapa? 102, ya. Oke, ini silahkan duduk ke tempatnya masing-masing dulu. Kembali ke tempatnya masing-masing, kita mau membuat kesimpulan. Kak, sudah lebih dari 10 menit, biar jalan ke tengah. Ada pertanyaan lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Yang masih ngeganjel, ada nggak? Adis, masih ada pertanyaan yang masih ngeganjel? Sudah? Tidak ada, oke. Mari kita bersama-sama membuat kesimpulan. Apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini? Fikri dulu, apa Fikri? Cara membuat cara membuat sajian. Sajian data dalam bentuk apa? Fauzan? Iya, good. Cara membuat sajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Langkah yang pertama apa? Oke, apa Zahra? Menentukan jumlah dan banyak data. Oke, langkah yang kedua? Bolehlah di skip mengurutkannya.
Boleh. Oke, yang selanjutnya adalah menghitung rentang. Bagus sekali Adis, menghitung rentang. Yang selanjutnya apa lagi? Selanjutnya apa lagi? Setelah menghitung rentang boleh ke menghitung banyak kelas. Oke. Yang selanjutnya sampai dengan panjang kelas interval. Oke. Seperti yang sudah Ibu kasih tahu ke kalian bahwa hari ini juga akan ada tes individu. Silahkan kalian scan barcode yang ada di sini untuk menuju ke latihan individu. Ibu beri waktu sekitar 5 sampai 7 menit ya. Mungkin masih ada toleransi waktu nanti 10 menit. Silahkan langsung dikerjakan. Boleh dicoret-coret. Nanti tadi kan sudah tahu langkah-langkahnya. Kemudian apa dulu yang harus ditentukan. Langsung dikerjakan kalau sudah menuju ke linknya. Anda perlu izin. Silahkan langsung di ini ya. Ya, sebentar. Ya, sebentar ya. Ya, sebentar. Silahkan yang tidak bisa terakses langsung dijawab aja di kertas. Ini untuk soal yang pertama. Yang tadi tidak bisa masuk silahkan langsung dijawab di kertas. Ya. Ya, boleh. Yang tidak bisa terakses. Oke, silakan coba buka ulang dulu yang tadi tidak bisa, silakan buka ulang linknya. Buka ulang linknya. Yang tidak bisa tadi silakan buka ulang linknya. Sudah bisa? Ya, kalau sudah bisa langsung jawab di Google Form aja. Langsung jawab di Google Form aja. Di individu. Sisa langsung OTW kelompok. Berasa kerja kelompok. Oke, fokus. Soal nomor 1 kalau kalian tadi sudah fix dengan kelompoknya mungkin sudah langsung dapat nih jawabannya. Boleh. Dihitung. Hitung. Lanjutkan. Ya. Pita. Ada coretannya.
Ayo, mulai menghitung jangkauan dulu. Kan tadi kan, ya jangkauan. Habis. Kan ingat pulang ibu mengumpulkan ini tak. Kan aja gini terakhir jadi kan. Kok bisa? Sudah kah? Berapa? Nih, kan sudah ketemu. Nih, soalnya. Banyak kelas adalah 6. Kan ini sudah, ini banyak kelas kok. Sudah dikasih tahu banyak kelas ada 6. Berarti 6 banyak kelasnya. Kan perlu dicari berarti ini. Langsung ke panjang kelas ya. Iya. Panjang kelasnya 40 bagi 6. Ih. Tapi tidak wajib coretan. Ini tidak wajib. Kok coret-coretan? Ya. Dah. Oke, waktunya sisa 2 menit lagi. Sudah kebayang loh kalau sudah dapat interval kelasnya dari pilihannya tuh sudah terbayang kan? Iya boleh tapi tidak wajib. Oke, waktunya sudah habis. Silakan pastikan kalian telah mengklik kirim pada hasil tadi ya. Sudah diklik kirim? Pastikan sudah mengklik kirim? Sudah? Kalau sudah klik kirim untuk kegiatan terakhir kita, untuk kegiatan terakhir kita, mari kita merefleksikan hasil pembelajaran kita hari ini. Bagaimana? Hai Ilham. Sudah selesai kan? Ya, mari kita refleksi dulu sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini. Bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Ya, kemudian bagaimana perasaan kalian saat diskusi kelompok? Apakah ada teman yang tidak aktif?
Ada nggak yang teman tidak aktif? Tadi Ibu lihat semuanya sudah aktif semua ya di dalam kelompoknya, semua bekerja. Alhamdulillah. Kalau perasaan kalian gimana berkelompok tadi? Berisik, berisik. Kok asik? Asik. Oke, berarti apakah di pembelajaran selanjutnya mau berdiskusi lagi atau individu aja? Diskusi aja. Oke. Berbagi tugas. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita pada materi hari ini telah selesai. Ingat, pembelajaran hari ini masih bisa kalian tanyakan kepada ibu atau dengan teman yang menurut kalian lebih paham pembelajaran hari ini. Nah, untuk selanjutnya silahkan kalian ulang-ulangi lagi pembelajaran dan kita akan melanjutkan materi menggambar sajian data tersebut dalam bentuk grafik, histogram, algib dan histogram. Nanti untuk pertemuan selanjutnya baru nanti kita mencari ukuran penyebarannya. Oke, jadi sampai di sini dulu pertemuan kita pada pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.